utama ibu yang katanya sekali closing sampai ratusan juta kalau dihitung hari ini Iya, iya. itu berapa M itu Bu? Ya waktu itu sih saya eh, awalnya sih karena saya bisa jual satu rumah gitu ya, harganya waktu itu mendekati 4 M lah. Jadi kalau 2% kan udah dapatnya ya 80 jutaan ya, mungkin saat ini jadinya 150 juta gitu. Oke, Sobat Remax, saya Florencia. Saya Intan, Selamat datang di Realtor Insider sebuah seri konten yang menampilkan the top agent. dari Remax Indonesia. Nah, Cia, hari ini kita nih kedatangan tamu yang spesial loh. Siapa tuh Kak? Katanya ada senior marketing associate yang pengalamannya itu udah sampai 25 tahun loh, Cia. Wah, dari tahun 1999 ya? Iya, kamu udah lahir belum tahun segitu? Belum, aku masih melayang-layang. Nah, di balik kesuksesannya ini nih, katanya closing pertamanya itu sampai puluhan juta loh. Bahkan Gila. kalau kita kalkulasikan di tahun ini, Ratusan ya Kak ya? betul, sampai ratusan juta. Wow, 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 keren banget. Ini kayaknya Gen Z langsung ngiler untuk ini profesi apa yang harus aku kerjain ya after dari graduation gitu. Iyalah, denger angkanya nih langsung kayak, Bombastic, wow, aku ingin 3 gitu. digit gitu ya. 3 digit sih ya. Jadi kita sambut aja kali ya. Ya, boleh langsung. Please welcome. Ibu Ratina. Halo semua, Halo Ibu. halo Cia, halo Intan. Halo Ibu. Ibu mungkin bisa perkenalkan dulu, Bu. Halo, saya dengan Ratina. Saya dari Remax Solitaire Kelapa Gading. Saat ini saya bergabung sebagai Senior Marketing Associate. Oh, Senior Marketing Associate tuh Kak. Iyalah, pengalamannya udah 25 tahun, Cia. Tapi nih Ibu dan Cia, kita sebelum mulai nih di pertanyaan utama yang soal uang dan uang, kita mau kenal dulu nih sosok Bu Ratina tuh sosok seperti apa sih? Oh. Jadi Ibu ini kan selain pekerja juga seorang ibu ya Bu ya. Iya, Kalau anak tuh ada berapa Bu kalau boleh tahu? anak 2 saya. Kalau di rumah tuh sosok yang seperti apa Bu? Sosok seperti apa ya kalau di rumah ya layaknya perempuan lah ya, kuadratnya perempuan ya. Ya, kalau udah di rumah ya ngurus rumah, terus sebagai istri hormat sama suami, sebagai ibu ya kalau anak-anak butuhin kita selalu siap. Sama lah seperti ibu-ibu lainnya ya kalau di rumah gitu. Kalau perjalanan karir kan mulai tahun 99 ya Bu ya? Betul. Itu kan berarti anak-anak masih kecil ya Bu? Iya, masih kecil. Yang kecil baru setahun setengah ya, yang gede 3 tahun setengah. Itu. Tapi dulu emang sempet sebelum jadi agent sempet profesinya ada yang lain kah Ibu? Ada, sebelum bergabung di agent properti, saya sempat kerja. Jadi dari lulus kuliah kan saya kerja di satu perusahaan itu full timer ya, 9 to 5 kerja. Tapi sempat juga waktu kan anak saya yang kecil lahir, itu pas tahun 98 ya lahirnya, jadi kondisi lagi kurang kondusif. Ya saya sempat resign gitu. Jadi sempat di rumah 1 tahun lah untuk lebih fokus. Anak lahir Anak. 98, Iya. Ibu kerja lagi tahun 99. Iya. Itu kan masih kecil banget Masih tuh Bu. kecil. Bagi iya. waktunya nggak susah Bu? Saya sih merasa oke-oke aja ya sejauh ini sih ya. Karena memang kan kerjaannya di agent properti kan beda dengan yang sebelumnya saya kan. Ini kan lebih fleksibel gitu, lebih mudah lah kita ngatur waktunya. Saya bisa ngatur jadwal anak-anak. Di sela-sela itu saya bisa bikin janji, mau survei, mau apa gitu. Nah, kalau itu kan positifnya Bu. Kalau Iya. tantangannya ada nggak Bu? Menjalani 2 peran ini. Ya pasti ya, satu kerjaan itu pasti ada tantangannya ya. Cuman sejauh yang saya alami sih tantangannya tuh nggak terlalu berarti lah, sebenarnya masih bisa diatasi ya. Biasanya ya tantangannya ya itu kalau misalnya ada apa yang sudah kita rencanakan, tiba-tiba mendadak berubah gitu. Kayak misalnya aja kita udah ada janji mau ke notaris ya misalnya, terus tiba-tiba anak sakit harus dibawa ke dokter. Nah itu aja sih paling ya gitu-gitu. Tapi masih bisa
istilahnya masih bisa ditangani lah gitu. Nggak terlalu ada yang berarti sih sebenarnya. Berarti kalau gitu Ibu atur untuk reschedule atau minta tolong tim kantor lagi tuh Bu? Kalau biasa sih kalau yang gini-gini tuh yang nggak bisa ditunda ya, mau nggak mau kan Karena udah harus berjalan, udah di set gitu. Ini kan kejadian yang di luar prediksi. Jadi biasanya sih saya minta tolong lah ke teman kantor atau ke BO di kantor lah gitu. Terus Jadi saling backup ya Bu kalau ada harus apa-apa gitu ya. haruslah kita sama-sama di kantor itu, tim juga harus selalu backup ya, saling backup lah, Saling support ya. saling support betul gitu. Nah Bu, kalau Gen Z kayak kita nih, biasanya senangnya apa sih ya? Me time. Benar. Mental health harus dijaga teman-teman ya. Betul. Nah, Ibu sendiri ada nggak Bu, me time yang paling disukain gitu? Harus dong ya me time ya, masa nggak ada me time ya, ada lah me time. Me time ya, kalau saya sih sekarang ini ya, kalau dulu kan beda ya, kan maklum udah senior ya. Me time-nya sekarang kebanyakan ya nonton sih, nonton di rumah. Sekarang kan banyak tuh kayak yang Netflix. ya kayak gitulah, ya nonton di rumah biasa. Terus saya rutin juga itu massage. Ya kan penat ya, jadi kalau massage tuh kayaknya badan jadi ringan, enteng, seger lagi. Iya. Kita jadi pingin juga nih. Iya, boleh lah. Karena agent properti kan keliling-keliling ya Bu. Iya, Susah banget. dan kadang kan terus terang kan ada beberapa pekerjaan yang kadang-kadang kan ya pasti ada stresnya lah gitu ya. Kita kalau misalnya massage gitu kayaknya enjoy aja Relax gitu, ya, Bu, relax ya, healingnya gitu ya. Terus ya kadang-kadang saya juga pergi jalan-jalan sama temen, nggak sama anak, nggak sama suami gitu. Sama temen-temen aja, grup temen-temen. Jadi benar-benar mikirin diri sendiri, enjoy sendiri aja, nggak direpotin gitu. Ya itu sih. Jalan-jalan ke luar negeri atau di dalam negeri Bu? Enggak sih, nggak ada ditentuin mana ya. Tapi lebih sering ya memang saya kalau ada waktu lebih seneng sih saya traveling sih. Ke luar negeri gitu ya. Oh gitu. Bu, Kan udah capek. Sorry ya, kan udah capek, udah dapat uang, udah dapat komisi, boleh lah ya jalan-jalan ya. Banget. Bu, katanya dengar-dengar juga nih kalau profesi agent suka dapat liburan gratis gitu dari developer tuh, bener nggak sih Bu? Bener banget. Saya tuh sering banget jalan-jalan, iya gitu, sering. Udah cukup banyak sih negara yang saya Paling pergi. jauh dapat kemana tuh Bu? Terakhir saya dapat ke Finland dan kebetulan itu kan bucket listnya saya ya, pengen banget gitu lihat aurora gitu kan di sana. Bisa kepergian sih, itu happy banget sih, iya gitu. Sore ya Bu, ini kayak Sore itu loh Cia, yang film yang lagi booming itu loh. Dia kan pada pergi lihat aurora itu. Iya. Bagus banget kan. Padahal katanya kalau ke Finland tuh bisa ratusan juta loh. Iya betul. Buat lihat aurora doang. Iya. Benar-benar. Makanya itu ya kita hasil kerja terbayar lah ya, gitu. Ke Finland ratusan, closing berapa banyak ya? Sekali closing dapat nggak Bu? Harus closing yang besar sih. Harus closing yang besar baru bisa dapat yang bonus ke sana ya. Tapi pernah ya Bu ya? Iya dong, pernah dong. Baru kemarin tahun ini ya saya berangkat di awal tahun ya. Sama aku nih punya fun fact, bener nggak nih Bu? Katanya Bu Ratina suka sama cerita misteri. Oh iya, tapi itu sebenarnya dulu sih Intan. Kalau sekarang sih saya terus terang udah mulai capek ya kalau terlalu lama baca gitu ya. Dulu iya benar, saya senang. Sampai sekarang juga kalau nonton senang yang gitu-gitu sih. Senang nonton-nonton yang misteri, action gitu. Lebih milih gitu sih. Lah Bu, di tahun 199 itu kan kayaknya kondisi ekonomi tuh lagi kurang oke ya Bu ya. Iya. Nah itu tuh apa yang jadi triggernya Ibu? Kayaknya saya berani deh. Soalnya kan agent properti tuh katanya komisi doang ya Cia ya. Iya benar. Nggak ada gaji ini. Nggak ada gaji tetap, jadi base komisi. Tapi berani banget Ibu. Itu emang semenjanjikan itu Bu?
Awalnya kan pasti saya nggak tahu juga ya terjun di properti ini seperti apa gitu. Ya karena kan awalnya tuh saya memang udah biasa kerja, udah biasa berkegiatan. Jadi waktu saya 1 tahun itu saya nggak kerja tuh jadi kayak, wah ini saya tuh kayak harus ada kegiatan gitu, nggak bisa terus-terusan kayak gini. Nah makanya kemudian kan saya join di kantor property agent gitu, ya kan. Nah, sorry tadi pertanyaannya. Kenapa Ibu sampai berani Oh iya, pindah? oh iya, iya, Waktu iya. itu kan lagi krisis. Iya, jadi kenapa saya sama berani itu kan saya perlu kegiatan ya. Terus waktu itu juga apa nih yang saya tetap dalam keadaan seperti itu bisa ngurus di rumah, tapi saya juga bisa dapat penghasilan gitu. Nah, akhirnya saya coba aja waktu itu masuk gitu. Dan ya sebenarnya sih diuntungkan juga sih dengan situasi saat itu karena kan banyak yang mau jual waktu itu gitu ya. Kan ya waktu keadaan kurang kondusif itu banyak yang mau jual propertinya lah gitu. Listingan Gitu. pertama Ibu yang katanya sekali closing sampai ratusan juta kalau dihitung hari ini Iya, itu ya. berapa M itu Bu? Ya kalau di-convert ke saat ini ya udah ratusan juta. Waktu itu sih saya dapatnya sih nggak sampai ratusan juta, tapi kalau di-convert saat ini mungkin begitu ya. Ya waktu itu sih saya awalnya sih karena saya bisa jual satu rumah gitu ya, harganya waktu itu mendekati 4M lah. Jadi kalau 2% kan udah dapatnya ya 80 jutaan ya, mungkin saat ini jadinya 150 juta gitu loh. Iya. 44 M di tahun 99. 4, bukan 44. 4M. Iya. Sorry. Ya kalau duit tuh kayak gitu memang. Iya, maaf. Nah, itu tuh terus nih Bu, kan tiba-tiba jadi agent properti, apa karir sebelumnya tuh udah bersinggungan kah? Atau ini benar-benar kayak tiba-tiba aja jadi agent gitu? Memang sebelumnya saya di perusahaan developer sih. Oh, Iya, jadi udah lumayan berhubungan tahu lah mengenai properti gitu ya. tapi Tapi ngomongin Mm-mm. tadi ya Bu ya, yang uang, lagi-lagi uang, yang sampai tadi tuh di tahun 80-an tuh 80 juta nyampe Bu. Iya, Wow. 10 juta 9 tahun Iya. 99. Bahkan tahun ini aja masih gede loh angka segitu Iya, ya. makanya iya, iya. Tapi sebenarnya mau dapat lebih gede juga bisa sih. Ya nggak menutup kemungkinan karena kan memang pekerjaan kayak kita ini nggak ada batasnya ya income-nya gitu ya. benar. Iya, gitu. Tergantung seberapa besar usahanya dan konsistensinya. Iya, betul, iya, gitu. Kalau kita nih Bu, Gen Z nih, sekarang kan masih budak korporat ya Cia. Iya. Memungkinkan nggak sih Bu, Gen Z kayak kita nih pengen jadi kayak ibu gitu, agent properti? Memungkinkan banget. Kalau saya juga dulunya kan seperti kamu bilang budak korporat ya kan. Ya kan sebelumnya juga sama gitu. Tapi ternyata saya berani dan ternyata bisa sampai sekarang 25 tahun. Itu kan bukan waktu yang singkat ya. Yang bisa eksis sampai sekarang gitu. Jadi memungkinkan banget, pasti bisa banget gitu. Dan peluangnya kan juga makin besar loh sekarang ini untuk bisa berkarir di bidang agent properti itu. Kalau boleh tahu kenapa tuh Bu? Ya karena kan kita agent properti itu tuh kita tuh berkaitan dengan properti ya, artinya dengan kebutuhan orang, ada rumah tinggal, kebutuhan orang sama tempat usaha, orang juga banyak yang berinvestasi di properti gitu. Jadi itu kan nggak pernah ada stopnya ya, nggak pernah ada habisnya, kebutuhan itu ada terus. Jadi bisa dilihat aja sekarang aja di tengah situasi seperti ini, artinya justru kantor-kantor agent properti ini kan tetap eksis ya. Mungkin ada sebagian yang udah kita dengar tutup, tapi kita masih bisa eksis gitu. Dan bahkan kalau yang kita tahu ya developer tetap launching dan sold out juga gitu. Jadi masih bagus banget peluangnya. Nggak usah khawatir misalnya ada yang atau misalnya belum dapat pekerjaan sekarang, misalnya yang kena PHK, nggak usah ragu-ragu, join aja. Joinnya ke
Join boleh, joinnya nggak kemana-mana, remake soliter aja. Betul banget. Iya, gitu. Tapi nih Bu, tadi kan di tahun 99 properti udah ada yang 4,4 M. Iya. Kalau closing Ibu nih sekarang yang paling gede, kalau boleh tahu nilainya sampai berapa Bu? Cukup besar ya. Karena kan udah pengalaman udah banyak ya, artinya klien juga udah banyak gitu. Jadi cukup besar lah. Pernah saya jual sampai ratusan M pernah sih. Wow. Iya. Itu kayaknya properti komersial ya, Bu ya? Kebanyakan properti komersial. Kalau yang angka-angka segitu ya. Itu dia. Kalau bidangnya kalau properti komersial kan biasanya digunain buat bisnis lagi ya Bu ya, buat Betul. buka usaha dan lain sebagainya. Kalau sekarang tuh yang lagi rame apa sih Bu? Sekarang kalau untuk perumahan ya, sekarang saya lihat kebanyakan yang masuk ke saat ini ya, itu rumah-rumah yang nggak terlalu mahal sebenarnya. Saat ini ya, kebanyakan rumah-rumah yang untuk pasangan muda gitu, atau ke apartemen, itu kebanyakan saat ini yang lagi banyak kebutuhannya di situ untuk user ya. Tapi kalau untuk usaha, tetap ya, kalau usaha itu kafling komersial masih ada yang gede-gede, masih ada kebutuhannya. Terus ruko juga. Malah terakhir ini yang cari ruko tuh bukan cuma yang satu, yang single gitu ya, yang berdasarkan pengalaman saya ya. Yang cari tuh ada yang 3 ruko, 4 ruko gitu. Malah yang skalanya lebih besar-besar sih sekarang ini gitu. Lahan buat pedal, Bu, lagi tren. Iya. Pedal lagi banyak banget sekarang yang cari ya. Cuma memang mereka itu sewa sih. Tapi sewanya juga jangka panjang gitu. Ya nggak apa-apa juga, maksudnya kan sewa ya kan komisinya lebih besar juga ya, 5% ya. Iya itu Ya artinya nggak harus jual juga gitu. Sewa juga bisa menghasilkan gitu ya. bahkan tadi katanya tuh sebelum kesini Bu Ratina sempet apa dulu Bu? Oh, aduh jadi nggak enak deh. Malu-malu. Spill ya? Ya transaksi tapi nggak besar lah, ada transaksi tadi. Tapi lumayan ya, Bu ya. Puji Tuhan, syukurin aja ya gitu ada. Kalau mindset nih Bu, mindset buat kita nih Gen Z tadi tuh kayaknya menggiurkan banget sih ya. Kayak langsung pingin gitu. Mindsetnya tuh apa sih Bu? Kalau kita tuh mau terjun ke dunia properti. Untuk Gen Z ya Iya. mindsetnya. Kan kalau saya lihat itu Gen Z itu lahir tuh sebenarnya udah jauh lebih enak ya. Artinya udah lebih mudah gitu ya. Udah beda lah dunianya sama zaman dulu ya gitu. Digital ya, Bu ya. Iya, cuman satu yang harus mengenai mindset ini yang harus ditanamkan itu tidak ada pekerjaan apapun yang bisa dicapai dengan instan. Jadi semua perlu dipelajari, semua perlu dicoba dan jangan mudah menyerah itu sih kan ya. Jadi iya, nggak ada yang instan, semua perlu proses. Kadang kan sekarang terus terang pengen semua serba instan ya. Intinya harus dirubah bahwa gak ada sesuatu yang bisa didapat dengan instan. Ya instan mungkin bisa, tapi juga cepet lewat gitu ya. Itu sih. Betul Cia. Aku penasaran sama gimana Ibu bisa membangun kepercayaan klien. Karena tadi kalau didengar-dengar tuh kalau misalnya gede-gede berarti transaksi propertinya pun gede gitu. Berarti kliennya pun gede gitu. Mungkin udah terkenal gitu loh, Bu. Iya, iya. Ya untuk dapat kepercayaan pasti perlu waktu ya. Ya kalau saya sih awalnya ya berusaha dulu untuk memberikan yang terbaik ya. Terus saya juga berusaha untuk tetap jujur sama klien dan sampai saat ini kenapa saya bisa dapat kepercayaan tuh lebih karena saya membina hubungan sih. Membina hubungan dengan klien gitu. Jadi nggak melulu harus ada kaitan bisnis ya kalau menurut saya. Jadi di luar itu pun kita masih harus tetap berhubungan ya. Jadi
kalau kita udah dekat, menjadi nyaman, ya otomatis kepercayaan juga tumbuh gitu. Ya itu sih yang kalau di saya ya, kebanyakan membina hubungan sih. Relasi ya. Iya, kadang tuh ada yang klien kita gitu kan minta tolong. Hai Tin, ini bisa nggak saya tolongin nih? Sebenarnya urusannya tuh nggak ada kaitan dengan urusan di kantor ya. Misalnya, ini kebetulan saya mau bikin ini nih akte waris atau apa. Itu kan nggak ada hubungannya sama kita kan. Tapi saya prinsipnya kalau saya bisa bantu, itu pasti saya bantu. Itu jangan pernah mikir, itu bukan urusan saya. Ngapain saya capek-capek? Ya kalau begitu gimana bisa membina hubungan sama klien ya. Kalau bisa kita bantu gitu. Nah dari situ kan hubungannya jadi baik gitu. Dia benar gitu. Jadi kan dia juga oh ya enak nih hubungan sama Tina gitu. Ya itu sih. Berarti servisnya tuh bukan saat transaksi doang, tapi after sales Iya. gitu ya. Harus itu. Kalau menurut saya sih mutlak ya. Karena itulah yang bisa bikin kita jadi panjang gitu. Kalau kita nih Gen Z, Cia, udah di era digital kayak gini, menurut Ibu tuh skill apa sih Bu yang paling penting nih buat Gen Z yang mau masuk ke dunia properti? Apakah jago bikin konten kah, negosiasi kah, atau tadi networking? Kira-kira yang mana tuh Bu? Kalau pendapat saya ya, Hmm. itu semuanya penting sih. Nggak ada mana yang lebih penting sih. Bikin konten itu berarti lebih misalnya kita ke personal brand. Ya, terus kita bisa promosi juga, kita marketing. Terus negosiasi penting nggak? Penting. Kita bisa bikin konten, bisa dikenal, nggak bisa negosiasi, nggak bisa terjadi transaksi. Kemudian network. Kita punya ini dua tapi nggak punya network juga nggak bisa. Jadi semua ini saling keterkaitan dan sama pentingnya. Kaitannya dengan era digital, justru dengan era digital itu sekarang semakin mudah. Karena semua bisa diakses dengan cepat. Mau belajar apa? Legalitas, tinggal dilihat. Mau belajar tentang negosiasi, udah banyak ilmunya yang di-share di sana. Jadi banyak banget gitu membantu gitu era digital dibandingin dulu. Kita harus belajarnya benar-benar di lapangan apa. Sekarang jauh lebih mudah di era digital ini gitu. Gen Z ini Iya, sangat terbantu lah dengan adanya era digital. betul. Bantu banget gitu. Iya, dia harusnya bisa ya untuk jadi marketing ya. Iya. Nah, Bu, buat tadi nih kita kan udah ngomongin soal uang yang sampai ratusan juta tuh. Tapi buat pendengar yang akhirnya terinspirasi dan daftar ke Remax Solitaire nanti ya Bu ya, apa langkah pertama yang harus mereka ambil gitu Bu? Kalau ingin jadi agent properti. Gampang. Apa Bu? Daftar aja di Remax Solitaire. Dengan nama di bawah ini. Iya, ada kantornya di Kelapa Gading. Langsung DM aja di sini. Editor, tolongnya editor. Nah, Gen Z, Kelapa Gading yuk. Buruan, Iya. join yuk. Iya. Belajar langsung sama senior agentnya di sana. Tapi di sana dapat bimbingan kan ya Bu ya? Ada pasti. Iya. Jangan takut, jangan khawatir, pasti kita bantu. Kan di Remax Indonesia juga ada trainingnya ya. Iya. Training di awal ada, Iya. afternya juga ada. Setelah closing pertama, abis itu apalagi kita ada. Iya. Training sosial media ada, semua ada deh. Iya, keren ya. Jadi banyak tuh trainingnya ada dari Remax Indonesia, dari kita juga pasti ada Dari kantor bimbingan ada, ya. dari Max Iya, Indonesia. nggak usah khawatir, pasti dibimbing. Langsung dari suhunya. Banyak sih sebenarnya di kantor kita juga ada beberapa yang udah senior. Pasti ya, tadi kan saya bilang kita harus saling bantu ya kalau di tim gini ya. Jadi nggak usah khawatir, pasti dibantu. Mungkin ada yang khawatir Bu sebagai Gen Z. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebagai agent properti pemula untuk dapat income yang stabil di agent properti? Income yang stabil ya. Paling cepetnya sih kalau saya lihat sih 6 bulan ya.
Oh, 6 bulan Heeh. lumayan sih, Bu. Iya, karena kan ya paling cepatnya ya 6 bulan ya, karena ya di awal-awal pasti perlu belajar ya. Nah, kalau 6 bulan harusnya kalau yang fokus itu dan punya perencanaan ya pasti bisa gitu untuk dapat tiap bulan ya, artinya stabil gitu. apalagi daerahnya Kelapa Gading ya, Cia. Iya, demandnya kan cukup besar juga ya, pasti bisa sih. Sekali closing bisa lah 2 digit ya, Bu. Bisa nggak tuh? Bisa, bisa. Kan rumahnya kan rata-rata di sana kan juga udah cukup mahal ya, berapa M, sewa juga cukup mahal ya, pasti bisa lah. Oh, Teman-teman jangan khawatir ya, ini lewat UMR berarti ya. iya. Oh, kalau UMR sih lewat. Oh, bisa lewat. Lewat. Kalau UMR lewat ya pasti, iya. Oke, kalau gitu terakhir nih, Bu, kita Iya. mau minta pesan penutup dari Ibu Ratina bagi anak muda yang masih ragu memulai karir di industri properti. Pesan penutupnya ya, buat pemula yang mau bergabung di agent properti itu nggak usah ragu, daftar aja sekarang, mulai sekarang juga, learning by doing, karena kita di property agent ini itu apa istilahnya tuh nggak mengenal batas umur, nggak mengenal pensiun, nggak mengenal batas income. Jadi nggak ada PHK. Jadi nggak usah ragu, daftar aja langsung, join learning by doing aja. Nah, jadi tuh buat para Gen Z, nanti habis nonton ini langsung hubungi Remax Solitaire buat langsung daftar ya, Cia ya. Bener banget, Kak. Abis ini aku juga daftar aja deh. Kamu kan masih kontrak ya di sini. Oke, paling segitu aja dari kita. Saya Intan. Saya Valencia. Saya Ratina. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.